Akhirnya episode 11 yang berjudul Pembohong dirilis juga. Sekilas di episode ini berisi kisah dua bocil yang melarikan diri dari penjara. Dan seperti biasa sebelum memasuki konten, bantu channel ini agar semakin berkembang dengan memencet tombol like dan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan langsung saja kita memasuki konten. Episode dibuka dengan Gabi yang berakting seperti sedang kesurupan, yang ternyata aktingnya itu bertujuan untuk menarik simpati sang penjaga lapas. Namun saat didekati petugas lapas malah ia ditampol menggunakan batu bata yang telah Gabi siapkan. Alhasil penjaga lapas itu pun tewas dan kini rencana kabur mereka berhasil. Namun setelah mereka berhasil kabur, mereka malah bingung harus lari kemana. Mau menuju tempat Zeke pun percuma karena Zeke sudah menjadi pengkhianat. Lalu di lain tempat si anak emas Reiner terbangun dari mimpi buruknya. Setelah di pertarungan sebelumnya ia dibogem tinjuan Attack Titan. Di sini Reiner mengaku jika ia mendengar suara Gabi dan Falco. Kemudian scene kembali dengan Gabi dan Falco yang telah berlari cukup jauh dan akhirnya kini mereka menemukan sungai untuk beristirahat sejenak. Lalu di sini Falco melepas ban lengan milik Gabi karena menurutnya ban lengan itu terlihat mencolok dan berbahaya jika ada orang yang melihatnya. Gabi di sini langsung emosi lalu membanting Falco karena menurut Gabi aku itu orang Eldian yang baik hati. Dan ban lengan itu berfungsi sebagai pembeda dirinya dengan iblis yang berada di Pulau Paradis. Lalu dalam pertengkaran itu mereka terciduk dengan seorang anak perempuan yang tak lain itu adalah Kaya. Gabi yang takut ketahuan jika mereka berasal dari Marley langsung mengambil sebuah batu. Namun untungnya Kaya menawari mereka makanan karena ia melihat wajah mereka yang sedang kelaparan. Singkat cerita, kini mereka telah tiba di peternakan Blows. Gabi yang melihat kuda berpikir jika ia bisa memanfaatkan kuda ini untuk kabur. Padahal sudah ditolong, tapi tetap saja ia tak tahu diri. Lalu mereka dibawa masuk ke rumah dan langsung disambut baik oleh kedua orang tua Sasha. Di sini kalian juga bisa melihat ada anak-anak lainnya yang dipastikan mereka bukan adik kandung Sasha. Melainkan mereka adalah anak-anak yang kehilangan orang tua mereka saat insiden di season 2 kemarin. Kemudian dua bocil ini mengaku jika mereka kabur dari rumah karena suatu alasan. Dan di sini mereka menggunakan nama samaran yaitu Ben dan Mia. Melihat dua bocil ini yang kelaparan, mereka langsung ditawari makanan oleh orang tua Sasha. Namun saat ibu Sasha yang bernama Lisa mengelus kepala Gabi, Gabi langsung menghempas lengan ibu Sasha. Yang seketika membuat semua orang tercengang dan suasana menjadi semakin canggung. Namun untungnya ibu Sasha masih santuy karena menganggap Gabi telah mengalami perlakuan yang buruk. Kemudian Falco berusaha mengatasi situasi seperti ini dengan melahap makanan yang telah disajikan. Ya walaupun anak-anak lain masih menganggap jika mereka sangat aneh. Kemudian dengan lengan yang bergetar-getar, Gabi mau tidak mau melahap makanan yang menurutnya dimasak oleh iblis. Lalu scene berpindah di pelabuhan bersama Komandan Zackley dan Nona Kiyomi. Di sini Nona Kiyomi memuji keberanian Pulau Paradis dalam serangan sebelumnya di Liberio. Ya walaupun mereka berhasil menciptakan kerjasama yang cukup baik walau tak sepenuhnya lancar, kini dapat dipastikan negeri Hizuru telah mendapatkan pasokan batu Ice Bars dari Pulau Paradis. Karena dalam kunjungannya kali ini Nona Kiyomi membawa oleh-oleh dari negeri Hizuru, yaitu sebuah pesawat terbang generasi terbaru yang sudah menggunakan batu Ice Bars. Yang mana setelah penelitian yang dilakukan negeri Hizuru terhadap batu ini akhirnya menghasilkan sebuah inovasi yang tak dimiliki oleh negara lain. Yang mana tujuan dibawanya pesawat ini ke Pulau Paradis bertujuan untuk melihat kekuatan Rumbling dari ketinggian. Mungkin bagi pembaca manganya Rumbling sudah tidak asing di telinga kalian. Jadi dapat disimpulkan jika pesawat ini merupakan pesawat paling modern saat ini. Ya walaupun belum diperlihatkan bentuk fisiknya sepenuhnya. Sementara di sebuah gerbang gedung pemerintahan terlihat sekelompok orang yang sedang berprotes kepada Komandan Hanji. Tujuan mereka berkumpul karena mereka mendengar perihal penahanan Eren Yeager dan penahanan relawan anti Marleyan. Ditambah lagi mengapa secara tiba-tiba penduduk Shinganshina harus kembali diungsikan. Kemudian terlihat juga wartawan yang pernah membantu pasukan pengintai di season-season sebelumnya juga ikut berprotes. Namun di sini Komandan Hanji tak berkomentar banyak dan mengaku jika mereka melakukan itu demi bangsa Eldia. Lalu Komandan Hanji terus berjalan mengabaikan mereka. Kemudian di dalam gedung Komandan Hanji menemui keempat pelaku yang membocorkan informasi perihal penahanan Eren Yeager. Yang mana 3 dari 4 pelaku adalah anggota rekrutan baru, yaitu Holger, Wim, dan Lois.
Dan tentu saja orang yang memimpin mereka adalah Floch. Alasan mereka membocorkan informasi karena Eren Yeager seharusnya tidak ditahan, dan dia tidak melakukan tindakan yang salah, karena kemenangan serangan di Liberio adalah berkat Eren Yeager. Dan hasil dari kemenangan itu, pihak Eldian Paradis berhasil mendapatkan kekuatan Rumbling yang tak tertandingi. Dan Eren Yeager adalah orang yang telah menyelamatkan seluruh penduduk Kekaisaran New Eldian. Begitulah kira-kira alasan dari Floch. Namun setelah mendengar penjelasan dari Floch, Komandan Hanji masih tidak yakin dengan kekuatan Rumbling yang dianggapnya masih kabar angin belaka. Kemudian Floch membalasnya, bukankah itu karena kau terus mengurungnya di penjara? Apakah dengan membuang waktu akan menguntungkan kita? Kalau seperti ini, kemenangan yang baru saja kita raih akan menjadi sia-sia. Karena yang memimpin negeri ini adalah Eren Yeager, maka bebaskanlah dia. Kemudian Komandan Hanji mengaku menyesal karena telah menyetujui rencana Zeke dulu. Makanya itu ia tak memaafkan mereka yang bertindak di luar batas. Kemudian Komandan Hanji memerintahkan penahanan mereka berempat. Lalu cerita berpindah di sebuah sel tahanan. Di sini Mikasa mengantar Louis ke dalam selnya. Pasti di sini banyak dari kalian yang sudah mengetahui jika sebenarnya Louis adalah anak yang diselamatkan oleh Mikasa 4 tahun yang lalu, yaitu di saat insiden di distrik Trost. Yang mana hal itu membuat Louis kecil menjadi sangat terinspirasi untuk menjadi bagian dari pasukan pengintai. Lalu, bukankah Mikasa bergabung dengan pasukan pengintai demi Eren? Seharusnya Mikasa di sini juga mendukung pembebasan Eren Yeager. Namun Mikasa tak berkomentar banyak dan meminta Louis untuk menutup mulutnya. Kemudian Mikasa kembali mengalami sakit kepala karena ia menolak insting Ackerman-nya untuk melindungi inangnya, yaitu Eren Yeager. Karena sejak diselamatkan oleh Eren, Eren telah menjadi inang bagi Mikasa. Lalu di sebuah ruangan, Komandan Pixis mengunjungi Yelena yang telah ditahan. Di sini Komandan Pixis mengaku jika dia telah mencurigai Yelena dan rekan lainnya sejak 10 bulan yang lalu. Yang mana tiba-tiba saja prajurit yang mengawal Yelena diganti menjadi Floch. Yang kemudian Yelena juga dituding telah melakukan pelanggaran perjanjian karena ia mengadakan kontak dengan Eren Yeager. Ya, yang intinya sejak 10 bulan yang lalu Yelena mulai menjalankan aksinya. Lalu cerita kembali menuju ke peternakan. Di sini kita bisa melihat Gabi yang sedang asik mondar-mandir membersihkan kandang kuda. Sementara kuda yang berada di dekatnya mungkin merasa jika kepala Gabi seperti buah apel yang sedang mondar-mandir. Kuda ini pun langsung menggigit kepala Gabi, lalu Gabi terpeleset dan ember yang terhempas kemudian jatuh menutup kepala Gabi. Namun setelah kejadian ini Gabi masih menganggap jika ini adalah kerjaan iblis, padahal sudah jelas kuda adalah pelakunya. Lalu Kaya menghampiri mereka dan mengajaknya untuk makan siang. Di sini Kaya bercerita jika anak-anak yang bekerja di sini adalah yatim piatu, yang mana sebenarnya tempat ini adalah panti asuhan. Sejak insiden 4 tahun yang lalu, ratu mereka memberikan bantuan panti asuhan bagi mereka yang kehilangan orang tua dan tempat tinggal. Dan peternakan ini juga bantuan dari ratu, yang mana biasanya kuda yang mereka latih akan dibeli oleh pemerintah untuk keperluan militer dan lainnya. Lalu Gabi di sini malah ngoceh perihal dosa leluhur Eldia di masa lalu, yang seharusnya itu tak ada lagi kaitannya dengan generasi yang sekarang. Di sini Kaya mengaku jika dirinya sudah sejak awal mengetahui jika mereka berasal dari Marley. Kemudian Gabi kembali seperti kesurupan arwah Warhammer Titan. Gabi langsung mengambil garpu rumput untuk mencelakai Kaya, namun untungnya berhasil ditahan oleh Falco. Walaupun ia hampir dicelakai oleh Gabi, di sini Kaya masih membela mereka berdua. Kemudian Kaya membawa mereka berdua ke desanya dulu yang pernah diserang oleh Titan. Di sini Kaya menceritakan ibunya yang ditinggalkan oleh penduduk desa dan harus mati mengenaskan karena dimakan oleh Titan hidup-hidup. Sementara Kaya di saat itu hanya bisa diam terduduk melihat ibunya dimakan oleh Titan. Di sini Kaya meminta penjelasan apa salah ibunya, mengapa Eldian Paradis begitu dibenci. Lalu Gabi kembali ngebacot dengan mengungkit dosa leluhurnya dulu, padahal itu sudah 100 tahun yang lalu. Jadi ibunya saat itu belum lahir. Kemudian Gabi mengungkit kotanya Liberio yang diserang oleh pasukan pengintai. Padahal ibu Kaya meninggal 4 tahun yang lalu, jadi itu bukan dosa ibunya. Kemudian Kaya dengan lebih tegas menegaskan kenapa ibunya harus terbunuh dengan kejam. Padahal itu bukan salah ibuku. Kemudian Gabi hanya terdiam karena terkena serangan mental. Lalu Falco buka suara jika itu adalah misi pengintaian dan ibumu tidak memiliki salah apa-apa.
Kemudian mendengar Falco yang minta maaf, Kaya memakluminya. Karena baik Eldian Paradis atau Eldian Marley, mereka sama-sama menjadi korban. Lalu Kaya mengajak Gabi dan Falco menuju restoran di tempat orang-orang Marley bekerja. Mungkin itu satu-satunya kesempatan cara Gabi dan Falco bisa kembali ke Marley. Tampaknya di sini Kaya berencana mempertemukan mereka berdua dengan Niccolo. Entah apa yang akan Niccolo lakukan saat mengetahui jika bocil yang membunuh orang yang sangat berharga baginya berada di hadapannya. Sementara di bekas pertempuran Liberio, militer Marley berhasil menemukan potongan tubuh Zeke setelah dihancurkan berkeping-keping. Yang ternyata mereka hanya menemukan bagian dua lengan dan dua kakinya yang terpotong-potong. Yang pastinya itu belum cukup untuk mengelabui kematiannya. Dan kini Komandan Maga telah memastikan jika Zeke telah bekerja sama dengan Pulau Paradis. Setidaknya dalam 4 tahun terakhir Zeke telah mengumpulkan relawan. Lalu dalam 6 bulan ke depan pasukan aliansi dari seluruh dunia akan menyerang Pulau Paradis. Namun berkat usulan dari Colt, Rainer, Peach, dan Porco, tampaknya mereka berhasil meyakinkan Komandan Magat untuk menyerang Paradis dalam waktu dekat. Dan itulah Attack on Titan The Final Season episode 11. Dan tampaknya episode selanjutnya akan semakin menarik karena diperlihatkan terjadi sebuah ledakan yang cukup besar. Kembali saya ingatkan jika besok di channel ini saya akan kembali membahas kelanjutan dari episode 11. Jadi silakan pantengin channel ini. Jadi segitu saja dari saya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.